Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara GKM Menyapa. Pokok renungan kita di pagi ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 37 yang berbunyi, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah Dia melihat keberadaan orang banyak. Dia menggambarkan keadaan orang banyak itu dengan sebutan lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 36. Artinya, orang banyak itu memerlukan pertolongan, terutama perlindungan. Lalu kemudian dia menggambarkan orang banyak itu dengan istilah tuaian. Apa artinya? Mereka diibaratkan seperti gandum yang sudah matang. Harus segera dipanen. Karena jika tidak, tuaian itu akan rusak membusuk atau dipanen oleh pencuri gandum. Jadi sifatnya emergensi, harus segera dikerjakan, tidak boleh ditunda. Sayangnya, para pekerja untuk tuaian itu sangatlah sedikit, sehingga Tuhan Yesus menganjurkan agar para murid meminta kepada yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, sebenarnya keadaan manusia yang dijumpai Yesus pada waktu itu adalah keadaan yang terus ada dari waktu ke waktu, bahkan sampai pada hari ini. Dan keadaan ini tidaklah menjadi lebih baik, malahan semakin rusak, semakin membusuk, dan kita sebagai orang percaya hadir di tengah-tengah situasi seperti ini. Masalahnya adalah, apakah kita melihat kondisi ini? Dan jika kita melihat, apakah seperti Yesus melihat? Sehingga tergerak hati oleh belas kasihan, dengan segera tanggap lalu mengadakan aksi untuk tuaian ini? Sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa kita memang melihat, tapi kurang tanggap. Dan seandainya tanggap, itu dikerjakan dengan cara yang tidak semestinya. Maksudnya, penanganan yang dilakukan lebih bersifat diakonis daripada keselamatan jiwa mereka. Apa indikasinya? Mari kita melihat. Yang pertama, lihat dan dengarkanlah doa-doa yang biasanya disampaikan. Hampir tidak pernah ada doa untuk meminta hadirnya para penuai. Doa selalu hanya untuk kesejahteraan jemaat. Yang kedua, persembahan. Jarang ada gereja yang mengumpulkan dana secara berkesinambungan untuk pekerjaan tuaian itu. Yang ketiga, penanganan untuk menjangkau tuaian itu tidaklah menjadi prioritas dan hanya dijadikan opsi yang kesekian. Ingatlah bahwa tuaian ini bukanlah gandum. Ini adalah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, gambar dan rupa Allah ini rusak dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ketika Yesus melihat mereka, Dia berkata, mereka lelah dan terlantar sama seperti domba yang tidak bergembala. Dan saya memaknai kalimat Tuhan Yesus tersebut bahwa mereka sedang menghadapi bencana. Dan ketika Tuhan Yesus menyebut mereka dengan sebutan tuaian, sekali lagi ini sifatnya darurat, emergensi, artinya penanganan terhadap mereka harus segera dikerjakan, jangan menunda. Harus menjadi prioritas dan tidak dijadikan opsi yang kesekian. Saudara, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Maksudnya, kita sebagai orang percaya harus segera bergerak, tidak lagi berlambat-lambat. Kita memang sedang berpacu agar tuaian tidak keburu membusuk dan dipanen pencuri gandum. Namun, pelayanan ini terkendala oleh sedikitnya para penuai yang akan mengerjakannya. Nah, saudara, dalam momentum memperingati bulan misi dan penginjilan ini, biarlah kita boleh dicelikan untuk melihat tuaian di sekeliling kita yang perlu penanganan segera. Dengan kurangnya para pekerja, biarlah masing-masing kita yang mendengar renungan ini dapat dengan rela menjadi penuainya. Dengan demikian,
segera pula lah menyiapkan diri. Mari kita fokus untuk mengerjakan tuaian. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengharapkan saudara untuk bekerja di ladangnya. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Biarlah saya dan saudara masuk dalam bilangan penambahan jumlah kuota pekerja yang masih sedikit itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.